Jadi hari ini kita masuk kepada konsep bilangan pangkat. Nah, bentuk umumnya itu A pangkat N. Jadi A itu dikalikan sebanyak N kali. Misal nih 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali gitu. Nah, next masuk ke sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, sifat-sifat bilangan pangkat tuh sebenarnya banyak, cuman yang sering banget dipakai itu ada 7. Nih yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N, di mana A itu sama dengan basis dan M dengan N itu sama dengan pangkat. Jadi kalau dia bentuk perkalian, pangkatnya ditambah, jadi A pangkat M tambah N gitu. Terus masuk ke bentuk pembagian. Kalau dia pembagian, pangkatnya dikurang. Kemudian di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Kemudian ada A kali B pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N juga. Terus ada A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi di sini basisnya kan beda nih. A dengan B. Jadi itu sama dengan A bagi B dipangkatkan dengan M. Kemudian ada A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian ada terakhir tuh A pangkat minus N. Jadi dia kalau basisnya dipangkatkan dengan negatif itu jadinya 1 per A pangkat N. N-nya udah nggak negatif lagi ya, karena dia udah kita ubah. Nah, jadi kita masuk kepada contoh soal. Di sini saya punya minus 4 pangkat 6 dikali dengan minus 4 pangkat 3 ya, per minus 4 pangkat 5. Nah, ketika basisnya sudah sama, ini namanya basis ya, basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi saya jelasin. Penyelesaian, minus 4 pangkat 6 dikali minus 4 pangkat 3 per minus 4 pangkat 5 sama dengan minus 4 pangkat 6 tambah 3. Kenapa ditambah? Karena ini bentuknya perkalian. Kalau dia bentuknya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Kemudian per min 4 pangkat 5. Lanjut, sama dengan minus 4 pangkat 9. 6 tambah 3, 9. Oke, per min 4 pangkat 5. Nah, sekarang bentuknya udah berubah nih jadi pembagian. Kalau bentuknya pembagian, maka pangkat kita kurangin, jadi minus 4 pangkat 9 kurang 5. 9 kurang 5 berapa? 4. Jadi minus 4 pangkat 4. Maka hasilnya itu 256. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Di sini tuh ada A pangkat 2 per B pangkat min 3 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali dengan 2B per A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, penyelesaiannya A pangkat 2 per B pangkat min 3 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali lagi dengan 2B per A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka kita ubah dulu ini. Ini kita ubah. Kita kalikan dengan pangkatnya. Jadi A pangkat 6. 2 kali 3 kan 6 kan? Per B pangkat min 3 kali 3 min 9 dikali dengan 2B pangkat 2 berarti 4B pangkat 2. Dan A-nya A pangkat 6, 3 kali 2. Oke, next. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian biar mudah kita nanti nyelesainnya. Jadi, ini kan bentuknya pecahan nih, masih pembagian. Kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Jadi, A pangkat 6 dikali dengan B pangkat 9. Karena B-nya naik ke atas jadi bentuk perkalian, maka pangkatnya berubah jadi positif. Kemudian 4B pangkat 2 dikali dengan A pangkat minus 6. Karena dia pangkatnya naik ke atas jadi negatif. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, selanjutnya kita keluarkan dulu si 4 ini ke depan. Ke bagian depan udah jadi 4. Kemudian A-nya kita gabungkan dengan pangkat yang basisnya A juga, jadi A pangkat 6 ditambah dengan A pangkat minus 6. Kalau perkalian kan pangkatnya ditambah tadi kan, dengan sesama basis ya, bukan A dengan B. Jadi
A pangkat 6 ditambah dengan minus 6. Kemudian B-nya B pangkat 9 ditambah dengan 2. Oke, jadi 4 A pangkat 6 tambah negatif 6 sama dengan 0. Jadi 4A pangkat 0 dikali dengan B pangkat 9 tambah 2. 9 tambah 2, 11. Ini dia. Jadi 4 dikali 1. A pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Tadi udah saya jelasin di sifat-sifat pangkat. Kemudian B pangkat 11. 4 kali 1, 4B pangkat 11. Oke, selesai. Nah, jadi itu tadi materi kita hari ini tentang bilangan pangkat. Next kita akan lanjut akar dengan logaritma. Apabila kalian ada yang belum paham, bisa japri saya atau bisa tanyakan di dalam grup matematika. Terima kasih. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of